Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,61% ke angka 7098. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Pegas yang saat ini sudah dekat dengan resisten psikologis di angka 2000. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih naik 100% lebih dan saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS hari ini turun 0,86% ke harga 575. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini RAS masih bergerak sideways dan berada di sekitar garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support. Sedangkan resisten dekat bisa kita lihat di harga 600 dan masih ada resisten EMA 150 di harga 605. Dari cara tren, RAS saat ini menurut saya masih belum bagus karena masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Jadi cara tren saat ini memang sideways, tapi untuk tren jangka menengah saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa laba RAS melesat 189% di kuartal 3 tahun 2022. Kenaikan laba ini juga disertai kenaikan dari pendapatan yaitu 21% lebih. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi 2 minggu terakhir jika kita perhatikan asing masih masuk akumulasi saham RAS ini. Jadi dari data yang kita dapat, RAS masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi selama support EMA 50 tidak terlewati, RAS menurut saya masih bisa pantau untuk swing trade. Jadi bisa entry di sekitar garis EMA 50 dengan target jangka pendek di harga 600 sampai garis EMA 150. Karena selama masih gagal break, RAS sepertinya masih akan kembali turun mengatas garis EMA 50 dan masih ada potensi apabila support yang terlewati kembali ke 550. Yang saat ini merupakan support kuat untuk saham RAS. Jadi teman-teman sudah punya saham ini masih bisa hold terus selama harga 550 tidak terlewati. Dan apabila mau take profit, bisa take profit apabila memang garis EMA 150 masih gagal terlewati. Tapi apabila 1 minggu ke depan RAS berhasil break garis EMA 150, baru secara tren RAS akan mulai membaik trennya dan ada potensi untuk mulai bergerak tren. Dengan target terdekat apabila berhasil break garis EMA 150 itu di sekitar harga 650. Jadi saat ini wait and see dulu, walaupun laporan keuangan terlihat bagus, hari ini terlihat masih ada distribusi. Jadi apabila besok terlihat RAS ternyata turun di bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Apabila mau spekulatif buy, sebaiknya tunggu di sekitar harga 550. Apabila garis EMA 50 terlewati. Sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama. MAPI hari ini juga turun 2% lebih ke harga 1.205. Dan cara tren jika kita perhatikan, MAPI untuk tren jangka menengah saat ini trennya masih bergerak tren. Bisa kita lihat saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk tren jangka pendek saat ini memang sideways karena masih kesulitan untuk naik melewati resisten 1300. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat masih di 1200. Jadi MAPI mencoba untuk turun di bawah support 1200 masih bisa bertahan. Mencoba untuk break harga 1300 masih gagal break sehingga trennya saat ini masih sideways. Dan garis MACD saat ini terlihat sudah mulai melemah. Jadi ada potensi untuk berpotongan dan bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 2% lebih hari ini malah terlihat ada akumulasi asing juga 3 hari terakhir terlihat masih masuk akumulasi saham MAPI. Jadi MAPI menurut saya masih bisa dipantau. Apabila besok masih bisa bertahan di atas harga 1200, masih bisa coba entry untuk swing trade. Jadi bisa coba entry di sekitar harga 1200 dengan target jangka pendek di 1250 sampai 1300 untuk target take profitnya. Dan apabila besok MAPI turun bawah harga 1200, sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila support yang terlewati, MAPI berpotensi lanjut turun ke 1150 sampai garis EMA 50 yang saat ini di harga 1110.
Jadi apabila support ini terlewati, sebaiknya wait and see dulu. Lihat apakah turun menyentuh atau mendekati support berikutnya, MAPI masih berhasil rebound. Paling aman menurut saya apabila support 1200 lewati, tunggu di sekitar garis EMA 50. Karena sampai saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat masih kuat menahan penurunan dari saham MAPI. Sehingga secara tren MAPI masih bagus trennya karena garis EMA 50 selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Selanjutnya LPPF bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga memang trennya mulai sideways setelah kesulitan untuk naik di atas harga 4.800. Tapi secara tren jika kita lihat LPPF saat ini trennya sudah mulai reversal trend dari downtrend dan saat ini mulai bergerak trend. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 150, tapi setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat LPPF saat ini trennya mulai bergerak naik. Dan hari ini juga naik 0,80% ke harga 4.670. Dan dari data broker summary bisa kita lihat LPPF hari ini juga terlihat masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini melakukan sedikit akumulasi, tapi 1 minggu terakhir jika kita perhatikan asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat LPPF 1 minggu ini masih ada potensi untuk bergerak sideways dengan range harga di sekitar harga 4.500 sampai 4.800. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, menurut saya harus wait and see dulu karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi minggu ini memang LPPF masih ada potensi untuk naik mengetes harga 4.800, tapi apabila masih gagal break, LPPF ternyata masih akan sideways dan masih ada potensi turun menuju harga 4.500. Jadi sama seperti posisi sini, mencoba untuk break harga 4.800, gagal break, sempat turun mendekati harga 4.500an, berhasil rebound, dan saat ini kembali bergerak turun. Tapi saat ini LPPF apabila teman-teman sudah berhasil break pada saat di sekitar garis EMA 50 atau 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren, untuk tren jangka menengah masih oke. Apalagi bisa kita lihat masih ada akumulasi. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham AGI yang hari ini naik 3% lebih ke harga 2050. Bisa kita lihat cara tren AGI saat ini memang trennya sudah mulai melemah. Karena bisa kita lihat sebelumnya masih bagus trennya karena masih kuat di atas garis EMA 50 150. Saat ini trennya sudah mulai melemah dan berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi garis EMA 150 di harga 2065 saat ini berupa resisten. Bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 memang masih gagal break. Dan untuk supportnya bisa kita lihat masih di support psikologis di harga 2000. Jadi berusaha untuk break, gagal break, berusaha untuk turun juga masih tertahan di support psikologis ini. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 2160. Dan garis MACD saat ini mencoba untuk naik dan berpotongan. Dan jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini terlihat malah ada sedikit distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham AGI, saya lihat besok masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150. Tapi hati-hati apabila ternyata AGI besok masih gagal naik di atas harga 2070. AGI saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali menuju support psikologis di harga 2000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu AGI berhasil naik di atas garis EMA 150 atau malah di atas garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil naik di atas garis EMA ini baru terlihat trennya akan mulai membaik. Daripada kita paksain beli di sekitar garis EMA 150 ternyata gagal break dan malah AGI turun menembus harga 2000, ada potensi menuju harga 1800 sampai 1850. Karena ingat secara tren saat ini AGI trennya masih bergerak downtrend. Walaupun 1 minggu terakhir ini bergerak sideways dan mencoba untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi apabila 1 minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break, saya lihat AGI masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.